Ya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesat, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dalam bacaan Injil di sana para murid yang mengikuti Tuhan wis kroso rasane itu, sudah bisa merasakan Tuhan mau ke Yerusalem. Rasanya mungkin ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran. Lalu mereka sudah mulai kroso. Mereka mulai merasakan cemas juga mengikuti Tuhan. Ini ada apa kok? Tuhan ini kok agak berbeda dari biasanya. Karena kebiasaan, hal yang biasa dirasakan oleh para murid, kalau itu ada perubahan dalam diri Tuhan, pada waktu mereka berjalan menuju Yerusalem itu, para murid pasti merasakan. Kenapa? Karena ada perbedaan dalam sikap, mungkin juga dalam berkata, mungkin di dalam dia bertindak atau menanggapi para murid, sehingga para murid merasakan cemas. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa setiap kali Tuhan itu seolah-olah berjalan menuju Yerusalem, di sana sudah menunggu saat dia harus memenuhi apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni apa? Sengsara, jalan salib, dan kematian. Dan itu yang membuat dia gelisah. Ternyata Tuhan juga ada kegelisahan itu, dan itu ditangkap oleh para murid. Nah, karena seperti itu, maka
Yakobus dan Yohanes berpikir bahwa ini saatnya Tuhan ini mau untuk melawan pengaruh atau penjajah Romawi, melawan penjajahan atau pengaruh dari Romawi itu. Mereka menangkap, mereka berdua, Yohanes dan Yakobus itu menangkap, oh ini saatnya. Kalau ini saatnya Tuhan ini mau melawan orang Israel, maka mereka meminta supaya mereka bersaudara, Yakobus dan Yohanes, boleh berdiri atau duduk di sebelah kiri dan kanan dari Tuhan Yesus, dari orang yang sangat dipercaya oleh Tuhan Yesus. Ini yang diminta oleh mereka. Namun mereka dikatakan oleh Tuhan tidak tahu apa yang mereka minta. Dan di situ kita bisa melihat ada sesuatu pesan bagi diri kita, bahwa kadang kala Tuhan dalam memberi itu tidak bisa sesuai dengan kehendak pribadinya. Kenapa? Karena Tuhan sebagai pelaku dari rencana Bapa, maka hanya berdasarkan kehendak Bapa lah Dia mampu untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata tidak semua permintaan kepada Tuhan ini bisa dikabulkan. Kenapa? Karena permintaan Yohanes dan Yakobus tidak dikabulkan oleh Tuhan. Maka kalau demikian, kalau kita minta kepada Bapa, minta kepada Allah, minta kepada Tuhan Yesus, minta kepada Roh Kudus, maka mintalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan yang berlebih. Nah, kalau sampai di sini kita bisa jelas, oh ya, kalau demikian tidak bisa berlebih. Namun, kalau kita mencoba mengintrospeksi hidup kita masing-masing, Ibu Bapak seringkali berdoa kepada Allah enggak? Dalam setiap doa ada permohonan enggak? Ada permohonan. Tetapi pada saat ini hidup kita yang kita persembahkan kepada Allah, apakah sudah maksimal? Belum. Buktinya ada kok. Kita belum maksimal. Coba kita bisa melihat pada saat APP, Anda puasa itu minimalis atau seluruh masa APP itu 40 hari itu dipakai untuk pantang, puasa, derma, doa. Hanya wajib pada saat hari-hari wajib kan? Oh, puasanya kapan? Oh, Rabu Abu dan Jumat Agung, ini kan hanya hari wajib aja. Lalu pantangnya, oh Rabu Abu dan setiap Jumat sampai Jumat Agung gitu. Dermanya nek kelingan. Nah, gitu. Kan tidak ada aturannya, dermanya kan tidak ada aturannya. Betul ya? Kan ada aturannya, maka nek kelingan gitu. Padahal APP, aksi puasa dan pantang itu adalah apa? 40 hari. Maka sebetulnya hari-hari yang lain yang tidak diwajibkan adalah hari latihan kita berpantang dan berpuasa. Nah, coba bayangkan kalau kita hanya minimalis seperti itu, kok njaluk nanggon Gusti maksimal. Minta dari Tuhan itu harus yang sempurna. Wong kita sendiri memberikan diri kepada Tuhan untuk latihan, untuk kepentingan diri kita sendiri saja minimal. Mendengarkan firman Tuhan itu kan kita bisa melihat bertumpuk-tumpuk. Kalau kita tulis, misalnya berhelai-helai gitu ya, kehendak Tuhan. Tetapi yang kita laksanakan, apakah seluruh kehendak Tuhan kita laksanakan? Tidak juga. Hanya sakenane, hanya yang penting-penting. Buktinya mana? Yang buktinya karena kita melakukan dosa juga. Berarti kita seringkali justru melanggar kehendak Allah. Nah, kalau kita melanggar kehendak Allah, kok kita minta kepada Allah, itu hal yang maksimal. Kan aneh juga. Kita selalu mengatakan, oh itu hak saya, karena saya itu adalah pengikut Tuhan, maka Tuhan harus memberikan yang terbaik untuk kami.
Seolah-olah kita mengatakan pada Tuhan hak kita. Lalu Tuhan juga akan bertanya, hak apa yang kamu miliki sehingga kamu meminta kepadaku? Kamu tidak pernah memperlihatkan kehidupan yang memperlihatkan bahwa engkau adalah pengikutku. Dengan seperti itu kita mencoba untuk melihat, oh iya, ada sesuatu. Yakobus dan Yohanes ini juga meminta kepada Tuhan untuk menjadi orang kepercayaannya. Apa yang menjadi prestasi dari Yohanes dan Yakobus itu dalam hidup Tuhan? Belum tampak. Dan nantinya memang Tuhan mengatakan, oh engkau akan memikul atau meminum cawan yang akan ku minum. Di situ memang ditampakkan Yakobus akan menjadi rasul yang pertama dimartir. Yakobusnya menjadi rasul yang pertama dimartir. Sedangkan Yohanes menjadi rasul yang mati terakhir. Jadi kita bisa melihat Yakobus martir, artinya dari 12 rasul itu yang mati pertama, dan yang Yohanes itu yang mati terakhir dari kalangan 12 rasul pengikut Tuhan. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat, oh kalau Tuhan memberikan anugerah ini, kita nggak tahu rencana Tuhan. Nah, maka ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, yang jelas adalah Tuhan menuntut kesetiaan. Kalau orang setia, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Selamat merenungkan.